jam 12 malam, dan lu baru mulai nonton One Piece. Saat mau tidur, lu ingat Luffy ngomong, wow, oke, tapi apa benar pukulan Luffy yang sekarang itu beneran sekuat pistol? Overthink! Anime shonen zaman dulu kayak Naruto atau One Piece emang terkenal sama karakter utamanya yang suka teriak nama serangan atau jurusnya sebelum menyerang. Biasanya pun juga cukup akurat kayak jurus 1000 bayangannya Naruto yang bener-bener bikin Naruto jadi 1000. Well, seenggaknya jumlah Naruto-nya nambah. Tapi yang buat overthink di sini itu adalah Luffy dari One Piece sama jurusnya yang bernama Gomu Gomu no Pistol. Apa benar itu squad pistol? Tapi kalau dilihat-lihat dengan mata biasa sih cukup kuat, kayaknya sih kuat malah. Tapi gimana kalau kita lihat dengan mata sains? Overthink Monkey D. Luffy, karakter utama dari serial anime legendaris One Piece yang makan yang namanya buah setan bernama Gomu Gomu no Mi yang bikin dia jadi tanda kutip manusia karet. Berkat itu tubuhnya Luffy jadi bisa manjang, kebal sama peluru, kebal sama benda tumpul, dan hal buruknya cuma dia nggak bisa berenang. Salah satu serangan andalannya Gomu Gomu no Pistol yang dia yakini kekuatannya sama kayak pistol. Tapi kira-kira gimana kita bandingin keduanya? Oke, siap-siap pasang haki kalian karena jawabannya adalah fisika bro. Sebelum Luffy mukul, dia narik tangannya ke belakang. Dan karena tangannya itu bersifat elastis karena dia manusia karet, tangannya memiliki gaya untuk kembali ke bentuk semula. Jadi tangannya akan berubah arah ke arah sebaliknya dan meluncur ke targetnya Luffy. Kalian pasti sadar kalau peristiwa ini tuh mirip kayak ketapel atau enggak busur panahan. Dan kedua hal tersebut punya hubungan yang sangat erat sama fisika, apalagi tentang energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang timbul pada benda yang berubah posisi, dan energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan pada benda yang bergerak. Seperti pada ketapel dan panahan, sebelum menyerang, Luffy perlu narik tangannya ke belakang, dan kegiatan tersebut menghasilkan energi potensial. Saat dilepaskan, mirip dengan biji ketapel dan anak panah yang melesat, tangan Luffy mengubah energi potensial tersebut menjadi energi kinetik. Kalau kita lihat dari rumus energi kinetik, yaitu setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat, massa dan kecepatan berpengaruh terhadap energi kinetik yang dihasilkan. Tapi selain energi kinetik, produk atau hasil dari kecepatan dan berat juga ada, yaitu adalah momentum. Well, untuk momentum rumusnya lebih sederhana, cuman massa dikali dengan kecepatan. Dan momentum itu sendiri adalah ukuran betapa sulitnya sebuah benda untuk dihentikan. Jadi kalau sesuatu benda itu mudah untuk dihentikan, berarti dia punya momentum yang lebih kecil. Kalau begitu, besaran ini juga cocok banget buat jadi perbandingan antara tinju Luffy sama sebuah pistol. Tapi tentu yang dimaksud itu adalah peluru yang keluar dari pistol pas ditembakin, oke? Bukan entah gimana pistol nanti bisa nampol, atau jangan-jangan ada tokoh yang namanya pistol di One Piece. Overthink! Pertama, kira-kira berapa energi dan momentum yang dihasilkan dari sebuah peluru pistol yang ditembakin? Buat mencari kedua hal tersebut, itu membutuhkan berat dan juga kecepatan dari pelurunya ketika ditembak. Untuk nyari berat dari pelurunya mungkin lebih mudah karena kita bisa lihat di katalog. Tapi kalau untuk kecepatan pelurunya, kayaknya emang harus nyari di internet. Dan ternyata Mythbuster juga pernah buat video tentang membandingkan bahaya dari batu nyasar oleh pemotong rumput dengan pistol. Bisa dibilang wow, kebetulan banget gak sih? Di video tersebut, mereka menggunakan pistol, 357 Magnum dan kamera slow-mo ditambah skala di sampingnya. Kecepatan peluru untuk referensi kita sudah dapat, yaitu sekitar 1200 feet per second atau sekitar 365 meter per second. Dan untuk massa dari peluru tersebut, yaitu sekitar 125 gram atau 0,125 kg.
Dengan rumus setengah mv kuadrat, energi kinetik yang dihasilkan oleh peluru yang ditembakkan dari pistol Magnum tersebut sekitar 8.326 joule, atau kita bisa bulatkan jadi 8,3 kilojoule. Untuk momentumnya, dengan rumus massa dikali kecepatan, momentum yang dihasilkan dari peluru tersebut adalah sekitar 45,625 kg meter per second, atau bisa kita buletin jadi 46 kg meter per second. Kedua angka tersebutlah yang harus bisa Luffy ciptakan dari satu pukulan Gomu Gomu no pistolnya. Sama seperti pada sebelumnya, berat dan kecepatan dibutuhkan untuk menghitung energi kinetik dan momentum yang dihasilkan dari pukulan Luffy. Untuk berat badan, yang akan digunakan adalah berat badan Luffy. Karena pada olahraga tinju, dibagi beberapa kelas berdasarkan berat badan, seperti kelas berat dan kelas ringan. Ini dikarenakan berat badan punya pengaruh besar terhadap kekuatan sebuah pukulan. Tidak hanya itu, gerakan pukulan Luffy saat melawan Alvida juga terlihat seperti dia nggak cuma ngelepasin genggaman tangannya aja, tapi juga seluruh tubuhnya ikut terlibat pada pukulan tersebut. Dan menurut Wiki, berat kapten dari bajak laut topi jerami ini adalah sekitar 64 kg. Seperti sebelumnya, referensi untuk kecepatan pukulan Luffy sulit untuk dicari. Tapi dengan hasil perhitungan sebelumnya, kecepatan pukulan Luffy untuk bisa menghasilkan energi kinetik dan momentum yang sama dengan pistol jadi bisa dihitung. Dengan persamaan ini, Luffy harus memukul dengan kecepatan sekitar 53 meter per second atau 189 km per jam. Kalau dikira-kira, ini tuh seperti Luffy narik tangannya dari ujung ke ujung Thousand Sun Nigo atau dari puncak Wall Maria, lalu dibalikin selama 1 detik untuk menghasilkan energi kinetik yang besarnya sama kayak tembakan pistol. Atau sih bilang secepat motor pada MotoGP lah kira-kira. Kalau kita lihat pertarungan Luffy melawan Alvida, kita melihat bahwa Luffy menarik tangannya dari tengah kapal Alvida hingga ke laut. Kapal Alvida di sini juga kelihatan bisa dibilang cukup panjang. Bisa kita anggap bahwa ini seukuran Thousand Sun Nigo. Dan kalau Luffy di tengahnya ditambah keluar kapal yang kemungkinan sekitar setengahnya kapal, bisa jadi bahwa Luffy ngerenggangin tangannya sekitar 50 meter. Untuk kecepatannya, gua rasa di sini bisa dibilang nggak lebih dari 1 detik. Karena di scene berikutnya, ekspresi Alvida nggak sempat berubah hingga tangannya Luffy sampai di perutnya dia. Buat bukti lain, di episode berikutnya, Luffy make Gomu Gomu no Rocket buat nyelamatin Zoro. Walaupun dia mulai duluan, peluru ditembakin waktu Luffy belum sampai tempatnya Zoro. Walaupun begitu, Luffy masih sempat untuk berubah posisi buat ngelangin pelurunya biar gak kena Zoro. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau kecepatan Luffy bisa mendekati kecepatan peluru. Dan dari sini juga kita bisa konfirmasi bahwa yup, pukulan Luffy juga punya energi kinetik yang sama kayak peluru pistol yang ditembakin. Untuk momentumnya, dengan persamaan berikut, maka kecepatan pukulan Luffy agar bisa menyamai momentum dari peluru yang ditembakin dari pistol adalah sekitar 0,71 meter per second, atau kalau diubah jadi 2,5 km per jam. Ini beneran bang? Iya, itu udah. Seriusan? Iya, udah baca aja sih. Well, kalau hitungannya bener, dengan kecepatan segini gue rasa pukulan gue juga punya momentum yang sama kayak peluru. Toh rata-rata kecepatan pukulan pria atau petinju itu sekitar 25 km per jam. Tapi kenapa pukulan gue atau pukulan Luffy nggak bisa sampai bikin tanda kutip donat? Atau tembus, sedangkan peluru mudah buat tembus. Kalau dilihat perbedaan antara tangan dan peluru, selain beratnya, luas alasnya juga berbeda. Dan kalau kita lihat dari rumus tekanan atau pressure, yang dimana itu adalah F dibagi A, yang dimana F itu adalah gaya dan A itu luas bidang, dan pada rumus tersebut juga A bersifat sebagai pembagi, yang dimana itu berarti semakin kecil luasnya, maka semakin besar gayanya.
Tapi pada akhirnya, menurut perhitungan sebelumnya, pukulan Luffy, atau paling nggak Gomu-Gomu no pistolnya punya Luffy, itu sekuat pistol. Dan fisika, paling nggak fisika versi Risol telah membuktikannya. Toh dari awal ini adalah overthink. Thank you karena udah nonton. Oh, fun fact, ternyata Luffy juga pernah jago renang sebelum makan buah Gomu-Gomu no Mi. Bye-bye!